Setelah jatuh itu. Terus aku dibawa ke dokter syaraf. Kata dokter syarafnya ini harus terapi, yang nggak boleh. Kalau misalnya aku lupa obatnya tuh mesti diulang dari awal. Somehow ya ibuku mengerti gitu bahwa anakku yang ini memang spesial gitu. Ya sebenarnya ada isu-isu ke sana gitu. Isu kesehatan mental itu pasti dari kecil gitu. Kayaknya aku ke psikiater itu umur 3 SMP. Oh ternyata aku kayak masih diperlukan ya di dunia ini gitu. Bahkan sampai terakhir. Yes, you are. Yes. Hi people, welcome to Hype Talk the podcast bersama Dok Fisya, Dr. Vivi Syarif, psikiater. Kali ini kita bakal membahas satu topik yang seru tentang mental disorder juga, yaitu bipolar. Nah, pastinya teman-teman udah sering mendengar istilah bipolar disorder. Seperti apa bipolar itu? Mungkin kita akan bahas bareng-bareng ya kali ini sama founder dari Bipolar Care Indonesia, yaitu Mbak Igi Oktamiasi. Halo Igi, apa kabar? Senang banget bisa ketemu deh. Iya. Soalnya biasanya lihatnya di medsos gitu ya. Di medsos, kita ngobrol di medsos. Iya, lihat ada pas event-event gitu ya. Iya. Ternyata sekarang kita bisa ketemu bareng. Meet in person. Thank you so much ya, udah ngeluangin waktu buat kita sharing. Thank you banget udah diundang. Sama-sama. Igi, jadi gimana nih tentang bipolar? Ini kan founder BCI ya? Bipolar Care Indonesia, benar ya? Oke. Itu foundernya berapa orang sih? Mbak Igi aja atau? Sebenarnya iya, kita tuh mungkin satu-satunya komunitas yang tidak tidak menerapkan ada founder co-founder gitu ya. Oh Jadi gitu. Ketika kita memutuskan untuk membentuk komunitas Bipolar Care Indonesia itu, kita kayak ya udah kita founder aja semua. Oh, semua founder aja gitu ya. Termasuk di yayasan juga, jadi kan di founder gitu. Maksudnya mereka dimasukkan sebagai semua founder. Jadi founder ya. Oke. Jadi gimana ceritanya bisa menjadi founder dari komunitas bipolar ini? Nah, dulu itu sebenarnya nggak sengaja sih ya. Sebenarnya dulu kan kayak mau ada kerjasama sama komunitas seni gitu ya di Ancol, gitu. Seniman Ancol mau adain pameran waktu itu. Terus udah gitu kita kerjasama sama Ancol ya, Taman Impian Jaya Ancol, dan itu cukup institusi yang cukup besar lah ya namanya ya. Besar dan maksudnya cukup legit gitu kan. Jadi kan kayaknya lucu gitu ketika dan ini pamerannya adalah tentang Output gitu. Jadi seniman-seniman yang memang punya isu kesehatan mental tapi mereka menjadi seniman gitu, dan mereka punya karya dan mereka memamerkan membuat exhibition gitu. Jadi memang ada perkumpulan nih dari seniman yang ada di isu Ancol. kesehatan mental di Ancol itu. At that time ya. Ya. Tapi aku nggak mengikuti perkembangannya sampai sekarang bagaimana. Lalu pada waktu itu ya udah, akhirnya kayaknya kita perlu membentuk suatu komunitas nih, nggak mungkin kita kayak sporadis begini berlima begitu. Akhirnya kita membentuk lah namanya Bipolar Care Indonesia begitu. Oke. Berlima ini ketemunya gimana caranya? Sebenarnya di sebuah komunitas juga yang tentang kesehatan mental juga, gitu. Di situ kita nyambung. Sebenarnya nggak terlalu nyambung. Cuman maksudnya ketika kita disatukan dalam menjadi panitia sebenarnya waktu itu, kayak aku, Vindi, sebenarnya yang masih bertahan di komunitas ini kan, dulu founder ada 5, tapi yang masih bertahan tuh aku dan Vindi. Dulu aku ketemu Vindi itu karena emang sama-sama panitia gitu. Oh, jadi aku dalam event itu. Dalam event itu. Jadi kita kan sering ngobrolnya intens kayak gitu. Jadi ya udah
kita bentuk aja gitu. Dibentuk komunitas itu ya, oke. Tapi mungkin ini disclaimer juga buat teman-teman yang nonton gitu ya. Ini kan kita bicara Mbak Igi sebagai founder dari Bipolar Care Indonesia gitu ya. Apakah Mbak Igi penyintas kah atau caregiver atau gimana? Mungkin biar teman-teman tahu nih. Ya, sebenarnya ada isu-isu ke sana gitu. Isu kesehatan mental itu pasti dari kecil gitu. Kayaknya sebenarnya aku ke psikiater itu umur 3 SMP. Kelas 3 SMP, berarti belasan ya? Belasan tahun ya? Tapi waktu itu masih dibawa sama orang tua. Orang tua yang bawa ke psikiater. Iya. Dan kebetulan waktu itu sebenarnya ada triggernya gitu. Aku tantrum sehingga harus dibawa gitu kan ya. Sebenarnya waktu itu triggernya adalah ujian nasional gitu. Nah tapi apa ya? Untungnya adalah waktu itu aku juga nggak tahu diagnosanya apa karena orang tua juga nggak memberitahu, dokternya pun tidak memberitahu. Tapi obatnya nggak cocok. Akhirnya aku kayak kena kram leher gitu, jadi diberhentiin aja. Diberhentiin obat. Gitu. Jadi aku ke psikiater lagi itu pada tahun 2013 sama kayak berdirinya Bipolar Indonesia gitu. Nah waktu itu aku pertama didiagnosa depresi 2 kali aku dengan 2 dokter yang berbeda. Dokter berbeda. Terus udah gitu dengan dokter yang sama pas ketemu ketiga deh kalau nggak salah aku baru didiagnosa bipolar disorder karena waktu itu aku cerita aku memang nggak menjalani tes dan segala macam, aku cuman kayak ini terapi bicara. aja. Waktu itu aku baru cerita tentang hal-hal impulsif yang pernah aku lakukan gitu. Jadi dokternya mungkin nangkap oh ini ada impulsif juga, berarti ada manianya juga gitu. Ada maksudnya kayak ada moodnya, ada naiknya agak gitu. Up gitu ya. Tapi masih kayak middle, maksudnya kayak masih bisa dihandle lagi. Hipomania mungkin ya dok ya. Hipomania mungkin. Sama depresi. Sebenarnya aku lebih kayak depresinya sih yang lebih terasa ya lebih episode terasa. depresi ya pada saat itu ya. Fasenya juga lebih panjang gitu. Kalau dulu tuh pas depresi bisa berapa lama Mbak Igi fasenya? Aduh, aku bisa berapa ya? 3 minggu ya? 3 minggu? 3 minggu sih. Kalau udah 3 minggu tuh udah aku kayak menguatkan diri aku untuk bangun gitu. Dan itu susah banget ya, pasti lagi down seperti itu ya. Kalau nggak datang dari keinginan sendiri itu susah banget sih. Even obat tuh ya membantu, tapi maksudnya kalau tidak datang dari keinginan sendiri ya memang susah. Gitu. Jadi memang harus ngebangkitin keinginan dari dalam diri juga ya, gitu. mindsetnya ya. Tapi waktu itu akhirnya jadi menjalani terapi ya? Setelah yang terdiagnosis bipolar itu? Ya, pada tahun 2013 aku psikoterapi, aku juga farmakoterapi gitu. Menjalani proses terapi itu? Iya. Bipolar. Jadi aku dapat obat-obat yang mood stabilizer gitu, ya? Antidepresan gitu. Cuman kan aku ada riwayat jatuh, Dak. Jadi aku jatuh, terus aku pernah menjalani terapi farmakoterapi itu 1,5 tahun waktu aku bayi, waktu aku 1,5 tahun. Oh jadi jatuhnya waktu bayi? Iya. Jatuh gimana? Jatuh dari tempat tidur dan itu cukup tinggi, jadi aku kejang-kejang gitu. Setelah jatuh itu? Terus aku dibawa ke dokter syaraf, kata dokter syarafnya ini harus terapi, yang nggak boleh. Kalau misalnya aku lupa obatnya tuh mesti diulang dari awal. Tuh, aku 1,5 tahun itu aku menjalani terapi itu waktu aku masih bayi, aku nggak ingat. Cuman kata dokternya memang kalau misalnya aku nggak diterapi waktu itu aku bisa epilepsi. Oh, iya. Jadi memang harus ini ya konsisten saat itu ya. Berarti orang tua nih yang harus ngejalanin ya. Kalau bayi kan nggak ngerti ya. Iya.
Oh, Makanya gitu. aku orangnya susah tidur itu. Dulu harus minum obat tidur. Jadi dari bayi itu aku dikasih obat tidur karena nggak bisa tidur, Dok. Oh gitu. Karena memang akibat dari yang jatuh itu Dari ya. jatuh itu. Nah, aku mau tanya nih ke dokter, emang itu kayak pengaruh juga ya ke hormon imbalance gitu? Sebetulnya semua peristiwa yang terjadi mulai dari dalam kandungan dan setelah lahir gitu ya, dari bayi itu sangat bisa mempengaruhi kinerja otak memang sih. Gitu. Jadi memang biasanya kita coba trace back ke belakang ya. Apakah waktu dalam masa kandungan ada nggak kondisi ibu misalnya sakit atau mengalami kondisi tertentu, and then waktu bayi kayak tadi ada riwayat jatuh, ada riwayat sakit tertentu atau infeksi yang lama misalnya ya, itu semua berpengaruh sih ke chemical imbalance ya, gitu. Akhirnya mempengaruhi adanya mood swing dan episode-episode pada bipolar itu. Iya. Makanya aku pertama kali cerita ke psikiater aku memang ada trauma kepala begitu, karena aku pernah jatuh. Makanya aku diberi obat yang memang waktu itu nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek. Ya, nggak boleh sebut merek. Jadi memang obatnya itu memang dua-duanya kebetulan satu mood stabilizer, satunya antidepresan, itu dua-duanya juga bisa diperuntukkan untuk pasien epilepsi. Jadi sekalian ya, obatnya jadi, memang kurang lebih sama ya gitu ya. Padahal aku memang nggak ada gejala epilepsi, maksudnya like kejang kayak gitu saat dewasa nggak ada ya? Nggak pernah ya? Pingsan, aku nggak pernah kejang, aku nggak pernah. Ya dulu kecil mungkin ya, cuman pas udah dewasa aku nggak pernah pingsan, aku nggak pernah kejang. Oke, jadi nggak ada gejala-gejala epilepsi ya? Nggak ada gejala-gejala epilepsi, cuman ya thank God gitu. Terus aku dikasih bipolar disorder gitu kan. Tunggu, kenapa nih thank God dikasih bipolar disorder? Karena banyak orang yang kayaknya, aduh aku dapat diagnosis bipolar itu something yang kayak gitu, kayak merasanya tuh kayak satu tekanan atau why me gitu. Aku termasuk orang yang beruntung ketika aku terdiagnosa bipolar disorder. Aku sudah punya cukup insight ya, cukup insight tentang bipolar disorder itu gitu ya. Jadi udah terinformasi ya tentang bipolar saat itu? Terinformasi sebenarnya belum kayak sekarang ya. Sekarang lebih kayak overload tentang informasi ya. Dulu kan masih kita harus pakai artikel luar, kan di Indonesia jarang yang ini kan. Iya. Even pergi ke psikiater aja kan kayak tabu banget ya. Apaan tuh? Kalau dulu waktu aku SMP, waktu aku pertama ke psikiater gitu ya, waktu SMP, itu aja aku sembunyi. Maksudnya kan teman-teman kelasku kan nggak tahu, teman-teman sekolahku nggak tahu gitu. Nah ya itu makanya thank God-nya adalah aku punya support system. Maksudnya aku punya teman-teman yang akhirnya menerima aku, bisa jadi support system aku gitu, kayak gitu. Terus aku juga thank God-nya juga yang encourage untuk pergi ke psikiater kan ibuku. Malah ibu ya yang justru malah ibuku encourage ya. Jadi memang somehow ya ibuku mengerti gitu bahwa anakku yang ini memang spesial gitu. Jadi, langka banget nih orang tua yang memang dengan pemahaman untuk mau ke psikiater membawa anaknya itu, wow, luar biasa sih berarti ibu ya. Iya waktu itu ya udah ke psikiater aja, nggak apa-apa kok, nggak perlu kayak, kan dulu di stigma banget tuh. Ibuku kayak nggak apa-apa kok, terus kayak it's okay, nggak usah mikirin perkataan orang apapun gitu kan, kata ibuku gitu. Terus udah gitu terima kasihnya lagi adalah aku kan nggak punya basic psikologi, nggak punya basic psikiater, aku nggak punya basic apapun, tapi aku kan memang sarjana pendidikan ya. Jadi aku memang dapat ilmu psikologi waktu di pendidikan, di kantor, di tempat kuliah. Jadi
Aku memang bener-bener mentah banget nih di dunia kesehatan mental. Tapi somehow aku bisa terjun dan aku bisa ada di sebuah komunitas yang aku nggak expect apa-apa. Maksudnya komunitas ini jadi besar, komunitas ini jadi dikenal orang gitu pada waktu itu kan. Sekarang kan sudah banyak komunitas dan aku nggak apa-apa, nggak merasa itu menjadi saingan buat Bipolar Care Indonesia, justru membantu gitu kan. Karena kita juga akhirnya bisa fokus. Dulu kan susah banget dok, fokus sama hal-hal pribadi. Benar. Kayak gimana ya? Terus udah gitu sekarang kita semua gitu ya, pengurus-pengurusnya bisa fokus sama hal pribadi, kebantu sama komunitas-komunitas baru nih, yang mereka masih punya semangat lah ya sebagai komunitas baru. Ibaratnya Bipolar Care Indonesia udah senior ya, jadi yang baru-baru yang naik dulu nih gitu ya. Iya, dan aku juga tidak menyangka bahwa walaupun Bipolar Care Indonesia itu tidak jalannya tuh nggak ke atas gitu ya, maksudnya aku merasa kayak gue senior nih, kayak dulu kan yang pertama kali campaign ke psikiater tuh nggak apa-apa, itu kan Bipolar Care Indonesia. Aku nggak kayak gitu, tapi kayak kita sustain aja. Karena kenapa kita sustain? Karena ada orang-orang tuh yang nge-DM kayak gitu. Masih ada yang memang ini ya, kontak DM banyak ya? Banyak DM, terus di WhatsApp, di grup dan segala macem, kayak bilang kayak, I don't know, ini peres atau enggak apa kalau bahasa zaman sekarangnya. Mereka bilang kayak terima kasih ya Kak Egi udah mendirikan komunitas ini, kayak it's such wonderful word, enggak sih, kayak banget. Ya, dan itu kayak rewarding banget pasti. Iya, dan itu kan aku kan sering kayak turun moodnya ya. Itu kayak bisa, oh berarti aku masih dibutuhin di dunia ini dong ya, kayak gitu. Kayak aku kan tiap pagi itu selalu kayak, lah kok aku masih hidup ya, apa aku masih dibutuhin di dunia ini ya. Tapi ketika aku terima DM itu, rasa terima kasih gitu, terus aku ketemu orang, terus kayak Kak Egi gitu, terus kayak aduh ini siapa ya gitu. Aku ngeliatin Instagram Kak Egi gitu, aku ngeliatin podcastnya Kak Egi, kayak oh my god ternyata. Terus aku kayak dengerin apa yang Kak Egi bilang, kayak gitu, aku jalanin misalnya kayak gitu-gitu. Oh ternyata aku kayak masih diperlukan ya di dunia ini gitu. Bahkan sampai terakhir. Yes, you are. Ya, sampai kayak terakhir kemarin gitu kan pas temanku Vindi ngadain pameran gitu, kayak ada gitu ada yang mengenali ya. Gitu, kayak Kak Egi minta foto dong, I'm your fans gitu. Kayak aku bukan artis gitu. Kayak cukup risih, tapi kayak paradoks sih sebenarnya. Risih tapi kayak ya senang juga. Senang lah pastinya ya. Ya, nah, ketika apa yang dilakukan ternyata menyentuh hidup orang lain kan, gitu. Yang Egi lakukan dengan share, dengan mendirikan komunitas ini, berbagi gitu ya dengan mungkin teman-teman lain yang juga struggle ya dengan kondisi bipolarnya, dengan keluarga, caregiver, ternyata itu sangat matters ya. Keren banget sih. Matters banget ya Mbak Egi. Luar biasa. Dan juga banyak juga komunitas baru yang juga reach out aku ya. Mereka nanya, Kak gimana ya supaya komunitasnya tuh bisa cepat besar kayak gitu. Terus kayak kita tuh nggak punya formula apa-apa loh. Kayak kita tuh kayak bener-bener dulu tuh aku ya, apalagi aku yang nggak punya background apa-apa di dunia psikologi. Dulu aku tuh malah apa ya namanya, kayak aku nggak, kayak this is not the place that I belong to gitu kan. Kayak bukan tempat yang aku emang cocok, tapi kan buktinya apa yang aku lakukan ternyata nggak sia-sia gitu. Exactly, benar-benar bisa bermakna ya ternyata ya. Iya. Oke, luar biasa sih. Dan ini memang merupakan suatu tanda bahwa komunitas dengan kondisi tertentu, maksudnya misalnya
Bipolar Care Indonesia gitu ya, dengan teman-teman penyintas dan juga caregiver bipolar bertemu, berkumpul, ada wadahnya gitu ya untuk berbagi informasi, edukasi dan saling support. Kayaknya memang penting banget ya, selain memang proses terapi, akses layanan kesehatan, ternyata adanya komunitas-komunitas ini banget sih, sangat-sangat bermanfaat banget ya, luar biasa ya. Ini saya apresiasi banget deh, Mbak Igi tuh keren banget, thank you banget udah sharing. Dan saya mau minta mungkin kayak final message buat para penyintas bipolar dan juga caregiver, apa yang Mbak Igi mau sampaikan ke para penyintas dan juga orang-orang terdekat yang memiliki anggota keluarga bipolar? Pertama, jangan berpikir bahwa ketika didiagnosa bipolar disorder itu adalah akhir dari semuanya ya, bahwa akhir dari dunia gitu, dari dunia kamu gitu, bahwa itu baru awal permulaan, dimana bahwa ketika kamu bisa conquer gitu ya, dan bisa menciptakan mindset atau bisa berbagi atau bisa berbagi tips-tips kamu gitu, bagaimana cara dealing dengan bipolar kamu, kamu akan menjadi orang yang bermanfaat gitu. Dan kalau untuk caregiver aku top banget sih gitu, maksudnya aku angkat jempol banget, karena caregiver itu tugasnya tidak mudah. Bahkan aku tuh kalau ngeliatin WhatsApp grupnya mereka itu kayak bahkan lebih stres daripada orang dengan bipolar itu sendiri. Jadi aku pengen ucapin terima kasih gitu untuk menjadi orang yang sabar. Semoga dibalas sama alam semesta, sama Tuhan, sama higher power, Allah, apapun yang kalian semua percayai, bahwa kalian hebat dan kalian dipilih oleh Tuhan, bahwa kalian mempunyai anggota keluarga yang memiliki bipolar disorder. So ya gitu sih dari aku, jadi tetap semangat. Yes, thank you so much Mbak Igi untuk penyemangatnya, supportnya untuk teman-teman penyintas. Ini sangat berarti banget, dan thank you udah ngeluangin waktu untuk datang ke sini berbagi sama kita. Mudah-mudahan next time kita bisa ada sesi cerita-cerita lagi, mungkin lebih membahas topik yang lain lagi. Kalau memang Mbak Igi ada waktu, nanti kita akan bahas topik-topik lainnya ya. Iya. Oke. Pokoknya salam sukses buat teman-teman di Kepengurusan Bipolar Care Indonesia, dan salam buat semua penyintas dan caregiver yang ada di komunitas itu ya. Iya. Thank you so much. Oke guys, semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari sharing tadi Mbak Igi Oktamiasi, founder dari Bipolar Care Indonesia, yang sudah hadir di podcast Hype Talk bersama Dr. Fisya. Dan kita akan mencoba mengeksplor lebih lanjut nih topik-topik bipolar dan juga topik lainnya. That's why please banget teman-teman tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang episode bipolar kali ini, dan apa yang ingin kamu tanyakan agar dibahas di topik-topik konten dan juga podcast berikutnya ya. Thank you so much for watching. Take care. Bye-bye.